Mayat Nyi Ijah sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Ketika Kurdi mendengar tentang kematian Bu Enjo, orang-orang menjadi gempar seketika. Kurdi menghela nafas lega. Mati adalah pilihan yang paling terbaik bagi perempuan itu. Ia sudah tua renta, tidak punya sanak famili, serta anak angkat kesayangannya telah pula mendahulinya. Setidaknya, kematian perempuan itu jelas sangat menguntungkan Kurdi. Bu Enjo bisa membahayakan dirinya, karena perempuan tua itu adalah satu-satunya saksi hidup yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang diperbuat Kurdi terhadap jenazah perempuan yang ia tunggui. Hanya satu-satunya orang, dan orang itu kini telah mati. Dengan menyimpan keinginan untuk tersenyum, Kurdi kemudian bergegas mengikuti orang-orang yang berlari-larian ke arah mana mayat Bu Enjo diketemukan. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa perempuan itu kembali lagi ke rumah? Malam tadi kekuatan apa yang mendorongnya? Takut keluar sendirian? Atau karena ingin berdekatan dengan anak angkat kesayangannya? Meski Nyi Ijah sudah tak mungkin ia ajak tertawa dan bersenda gurau. Kepenasaran Kurdi terpenuhi setelah ia menyeruak di antara orang banyak dan melihat raut wajah Bu Enjo. Laki-laki, Kurdi menarik nafas. Gumamnya, perempuan malang. Orang-orang di dekatnya menoleh. Mata mereka memancarkan keinginan agar Kurdi mengulangi ucapannya yang samar-samar mereka dengar. Tetapi Kurdi hanya berdiam diri. Lantas 1-2 orang di antara mereka yang berkerumunan itu ikut mengulang apa yang diucapkan Kurdi. Perempuan malang. Pak Lurah berbisik. Perempuan ini tidak mati begitu saja. Tentu ada sebab-sebabnya. Seorang menyahut. Benar, ia terjatuh. Kepalanya menimpa batu. Pecah, lalu ia mati. Kau kira semudah itu? Tak tahu lihat raut wajahnya yang mengerikan. Sebelum matinya, ia pasti telah melihat sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang menteror jiwanya. Aku kira ia malah telah mati sebelum kepalanya jatuh menghantam batu. Pak Lurah menoleh pada Kurdi. Ia pandang penunggu jenazah itu dengan sorot mata tajam. Lantas mendesah. Apakah dugaan saya salah, Pak Kurdi? Kurdi geleng-geleng kepala. Tidak, jawabnya. Kau benar. Dia telah mati. Sesuatu yang mengerikan. Dan itu adalah apa yang kulakukan atas mayat Nyi Ijah tadi malam. Pikirannya serai melanjutkan. Ada makhluk asing berkeliaran di sekitar tempat ini tadi malam. Sepi menyentak seketika, lalu. Kuntil, ucap seseorang. Seperti tidak disengaja. Bukan, potong Kurdi. Mayat Nyi Ijah tak lepas dari penjagaanku sepanjang malam. Ia tak mungkin berkeliaran di luar. Jadi, makhluk asing. Dan yang ia kehendaki sebenarnya bukan perempuan malang ini, tetapi aku. Lalu Kurdi bergegas meninggalkan tempat itu. Pak Lurah mengikutinya setelah memerintahkan warganya mengangkat mayat Bu Enjo ke rumahnya.
Ia tidak mengerti kenapa mayat Nyi Ijah itu tahu-tahu telah berada di dalam peti mayat. Dan ketidakmengertiannya itu, ia ungkapkan terang-terangan pada Kurdi. Apa tak sebaiknya almarhum kita sembahyahkan lebih dahulu? Kurdi membalas pandangan tak enak dari Pak Lurah. Tanyanya, apakah mayat Nyi Ijah kalian sembahyahkan pula sebelum dikuburkan? Pak Lurah terdiam. Kemudian dengan gelisah ia menyahut, itu lain soalnya. Amanah dan anak lain, ibunya pun lain. Remut Kurdi. Lalu, heya. Tali kekang ia sentak disusul pukulan pecut sekali dua. Kuda di depan kereta meringkik. Kedua kaki depannya terangkat tinggi ke atas. Kemudian menjombak dengan dahsyat di permukaan tanah yang lembab dan basah. Beberapa saat kemudian, hampir-hampir tak disadari orang-orang yang ada di tempat itu, Kurdi dengan sahabat-sahabatnya yang setia itu telah menghilang membawa mayat Nyi Ijah dalam peti mati. Kurdi acuh tak acuh saja terhadap setiap orang yang ia lalui dan mengangguk padanya. Itu bukan anggukan hormat, melainkan anggukan takut, dan mata mereka, mata yang penuh kecurigaan, mata yang menggambarkan ketidaksukaan. Bersetan. Karena tidak ingin berpapasan dengan muka-muka yang ia benci seperti itu, Kurdi mengambil keputusan meninggalkan jalan besar. Sebenarnya dengan mudah ia mengikuti jalan utama desa. Jalannya lebar, halus, dan rata. Meskipun tidak diaspal dan agak becek di sana-sini bekas hujan. Tetapi sekali lagi, dan senantiasa selalu begitu, ia pastilah akan berpapasan dengan penduduk yang tidak akan melepaskan perhatian mereka pada dirinya. Sahabat-sahabatnya, kuda dan anjing yang setia itu, serta terutama peti mati di bak belakang kereta. Tidak, ia tidak suka pandangan mereka. Seperti mereka juga tidak suka memandangnya. Ia ambil jalan memintas, berlubang-lubang. Permukaannya seperti habis dilanda gempa, ditumbuhi onak dan duri, melalui semak belukar. Anak-anak sungai bahkan air sungai yang sedang meluap, tanpa ada jembatan di atasnya, di mana ia bisa melaju dengan santai. Ia menyukai jalan memintas yang buruk serta menyiksa itu. Dengan demikian, ia bisa menghindari penduduk, menghindari pandangan-pandangan tidak suka serta menjijikkan itu. Mungkin ia akan tiba lebih lama dibanding dengan bila ia menempuh jalan utama. Tetapi ia tidak peduli. Soal waktu, ada kalanya menentukan, ada kalanya boleh diabaikan. Menunggu jenazah waktu Kurdi terbatas, tetapi membawa jenazah untuk dikuburkan di tempat yang semestinya, ia tidak perlu tergesa-gesa. Pokoknya sampai di tempat tujuan. Maklum akan kebiasaan tuannya, kuda penarik yang gagah itu terus berpacu tanpa kenal lelah, diikuti oleh anjing besar berkulit hitam legam dengan matanya yang hijau kemerah-merahan itu. Tidak sekalipun meredup kecapean. Ternak-ternak yang sedang merumput tak jauh dari kampung demi kampung yang mereka lewati, terpaku diam memperhatikan makhluk-makhluk asing itu lewat. Binatang-binatang hutan menjauhkan diri. Ada pengaruh aneh keluar dari sorot mata sahabat-sahabat Kurdi yang menakjubkan itu terhadap binatang lain. Pengaruh yang jangankan makhluk-makhluk sejenis, bahkan manusia yang sempat melihatnya pun tidak akan pernah tahu. Apa hanya Kurdi yang tahu? Karena yang memberi makan anjing itu dengan bangkai ayam yang telah ia jampe. Ia yang memberi kuda itu memamah bulu-bulu ayam yang telah diludahi. Terutama karena sebelum meninggal, ayahnya telah mengamanatkan makhluk-makhluk ini warisan turun-temurun.
Apa yang kuberikan pada mereka adalah apa yang diberikan ayahku pada mereka, atau moyangku pada mereka. Kau pun harus memberikan itu pada mereka. Warisan turun-menurun. Dan satu-satunya yang tidak diketahui Kurdi, sudah berapa puluh atau ratusan tahunkah umur kedua ekor makhluk itu. Anjing dan kuda itu telah sebesar sekarang. Ketika Kurdi dilahirkan dan kemudian menjadi sahabat-sahabatnya, ketika ia menangisi mayat ibunya yang meninggal waktu ia masih bocah ingusan. Anjing dan kuda itu juga yang menemaninya. Ketika ayahnya mati meninggalkan pesan, "Kita mewarisi kutuk yang ditimpakan pada nenek moyang kita, anakku. Kau ditakdirkan jadi penunggu jenazah, seperti juga telah ditakdirkan padaku, pada kakekmu, pada moyangmu. Takdir kedua yang harus kau jalani, membujang seumur hidupmu. Atau istrimu mati ketika kau masih sayang-sayangnya padanya. Ketika anak-anakmu masih memerlukan bimbingannya. Tetapi moyangmu manusia biasa, kakekmu manusia biasa. Aku pun manusia biasa. Sebagai manusia moyangmu, kakekmu, ayahmu ini merindukan teman untuk bersenda, teman untuk bercumbu. Karena itu, anakku, sebagai manusia, aku tahu sesuatu ketika kau akan berusaha menolak takdir. Sebelum kau melakukan itu, anakku, ingatlah, sesuatu ketika kau akan kehilangan orang yang paling kau sayangi dan dicintai di dunia ini. Kau akan sendirian kembali, kesepian kembali, tak ada yang melindungimu, tak ada yang mengasihimu, hanya dirimu sendiri, anakku, dirimu sendiri." Lalu ayahnya mati, dan Kurdi tidak ingin menolak takdir itu. Ia masuk ke kamar tempat selama ini ayahnya bersemedi, kakeknya bersemedi, dan moyangnya bersemedi. Ia bakar menyani dupa. Ia tebarkan ramu-ramu kembang di atas tikar yang ia duduki. Lalu ia bersimpuh, menyembah tengkorak yang tidak pernah ia tahu milik siapa, tetapi ia tahu telah ada di situ semenjak ia lahir di dunia ini. Kemudian menghaturkan sumpah, "Ku ikuti takdirku. Sesuatu ketika aku akan mati, ku tolak takdir. Aku pun mati, tetapi orang lain akan ikut mati. Karena itu, aku tak mau orang lain ikut mati karena aku. Biarlah aku mati dalam kesepianku, dalam kesendirianku. Ku terima takdirku." Ia kemudian menyembelih seekor ayam jantan berbulu putih, berparuh putih, bertaji putih. Darahnya ia masukkan ke dalam rongga telinga ke tengkorak, mengalir di antara kedua baris gigi benda itu, membasahi tikar yang kemudian ia jelati dengan cicik, dan lama-kelamaan dengan bernafsu. Bulu-bulu ayam itu ia ludahi, demikian pula bangkainya, yang kemudian ia berikan sebagai santapan sahabatnya yang misterius itu. Ayam putih itulah satu-satunya makhluk yang pernah dibunuh Kurdi. Sepanjang hidupnya ia biarkan ular menyelinap di semak belukar. Biarpun kakinya telah dipatuk, ia biarkan nyamuk menggigit kulit. Biarpun itu berarti darah terhisap dari tubuh serta kulitnya menjadi gatal-gatal. Bahkan ia biarkan seekor kijang melarikan diri, meskipun sudah terperangkap di dalam rumah, dan ia sudah teramat lapar serta ingin mengunyah daging. Dengan sabar ia bersemedi di bawah pohon-pohon, menunggu buahnya jatuh untuk dimakan. Dengan sabar, ia menanti kabar seseorang telah mati, menunggu ada orang mengirim darah bangkai ayam. Godaan paling dahsyat yang hampir-hampir tidak bisa dilewatkan adalah kehadiran seorang perempuan. Mira, nama perempuan itu. Semasih kecil Kurdi sesekali bermain ke tengah kampung
meskipun dilarang ayahnya. Penduduk di mana ia datang menjauhi bahkan sering mengusirnya. Tetapi tidak Mira. Gadis kecil itu sering mengantarkan makanan untuknya tanpa setahu orang tuanya. Mereka selalu bertemu diam-diam, bermain diam-diam, bercinta pula dengan diam-diam. Sampai tiba-tiba ayah Kurdi mati. Dan ia harus melepaskan Mira untuk diboyong oleh lelaki lain. Ia tahu betul, Mira tidak pernah mencintai laki-laki itu. Ia hanya mencintai Kurdi, melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Hanya karena Kurdi ingat pada kutuk yang menimpa keluarganya, ia kemudian rela melepaskan Mira untuk dijamah laki-laki lain. Mira kemudian kawin dengan laki-laki lain itu. Tetapi kekasih Kurdi yang malang itu tidak bisa melepaskan kenang-kenangan manisnya dengan laki-laki yang ia cintai. Pada saat suaminya menjamah tubuhnya, ia merasa jijik, marah, benci, sakit hati. Ia merasa orang yang telah menodai tubuhnya, menodai jiwanya. Ia merasa ia telah menodai cintanya. Mira putus asa, melarikan diri dari rumah. Kemudian terjun ke sungai yang sedang meluap-luap oleh banjir. Alam dan cinta mereka yang tulus jualah yang mempertemukan Kurdi dengan mayat Mira yang terdampar di muara. Sebelum mayat itu disambar buaya, Kurdi yang panik mengikuti arus sungai setelah mendengar Mira bunuh diri, cepat-cepat menariknya ke pinggir. Ia tangisi kekasihnya. Ia peluk dan cium kekasihnya. Ketika itulah sebuah naluri yang ganjil merasuk dalam diri Kurdi. Ia tidak saja menangis, memeluk, menciumi tubuh Mira yang telah menjadi mayat itu. Ia kemudian melakukan apa yang pernah ia ingin lakukan bersama kekasihnya. Namun tidak jadi mayat itu, ia gauli. Mula-mula dengan segenap rasa cinta serta dendam rindu. Namun lama-kelamaan, semata-mata karena dorongan birahi. Tetapi dari hari ke hari, mayat Mira mengalami proses alami. Mira mulai membusuk, kemudian daging di seluruh tubuh perempuan itu mulai dimakan ulat. Betapa pedihnya hati Kurdi, karena ia tidak boleh membunuh ulat-ulat yang telah merusak keindahan tubuh kekasihnya. Ia biarkan ulat-ulat itu melampiaskan nafsu biadabnya, ditemani oleh cacing tanah, binatang melata, sampai Mira tinggal tulang-tulang berserakan belaka. Dan dengan sudut-sudut mata yang basah, Kurdi melemparkan tulang belulang Mira kembali ke tengah sungai, seraya bergumam lirih. "Selamat jalan kekasihku, pergilah. Kemana kau ingin pergi? Kurelakan kau kini. Bahkan hanya dengan bercinta, tanpa pernah menikah. Orang yang paling disayangi pun harus mati." Roda kereta beradu dengan batu besar, membuat peti mati di bak belokan bergerak dengan suara berisik. Kurdi menoleh. Hari telah mulai senja ketika itu, dan samar-samar ia lihat tubuh peti mati agak tersingkap. Ia melihat paha mayat itu tersembul, mulus, putih dan halus. Kurdi menelan ludah. Birahinya datang tiba-tiba. Kereta segera ia hentikan. Kudanya mendengus kesenangan. Setelah mengganjal bagian depan kereta pakai sepotong kayu agar posisi bak belakang tetap rata, Kurdi membiarkan kudanya menjauh ke semak belukar, mencari rumput-rumput segar. Kurdi menggeliat, mengendurkan otot-otot yang kejang. Rintihan anjing di dekat kakinya membuat ia tersenyum. "Kau cemburu lagi?" berembut Kurdi. "Kalau tak suka, kau boleh menghindar. Sahabatku yang baik." Anjing itu mengimbas-ngimbas ekor, lalu menjilati kaki Kurdi yang telanjang. Setelah mana kemudian berlari-lari kecil, menjauh ke tempat di mana tadi kuda penarik kereta menghilang.
di balik semak belukar di antara pohon-pohon raksasa yang menjulang menjangkau langit. Sesaat Kurdi menghirup udara senja yang segar. Ia menatap ke arah bukit di balik bayangan pepohonan. Bukit itu berwarna kelabu, berpeluk sisa-sisa kehangatan matahari yang baru saja kembali ke peraduan. Angin berhembus sepoi-sepoi basah, membuat mata Kurdi terasa berat. Pikirnya, malam belum jatuh. Lalu ia duduk dengan merebahkan punggung ke roda kereta. Dalam sekejap, matanya telah rapat dan dengkur yang keras lepas dari hidungnya. Rupanya ia tidak kuat menahan kantuk dan tidak berwaspada. Kurdi baru tersentak bangun waktu kuda yang mendengus dengan keras dan anjingnya melolong tinggi, mengalun tanpa irama, memecah kesepian di sekeliling mereka, menusuk-nusuk sampai sumsum Kurdi. Tersentak, ia bangkit berdiri. Bulan mengintai di sepenggalan langit, di antara rimbunan dedaunan. Awas, mata Kurdi tajam memandang ke sekitarnya. Tak ada apa-apa, kecuali kegelapan bayangan pepohonan dan daunan yang menimbulkan bercak-bercak hitam di atas rerumputan dari balik semak belukar. Dengus kuda itu terdengar lagi, disambut oleh lolongan anjing yang lirih. Kurdi melirik ke atas bak kereta. Peti mati itu masih terletak di sana. Dan waktu ia meloncat naik, mayat Nyi Ijah pun masih terbaring di dalam. Tutup peti yang sedikit terbuka menyingkap kain yang menutupi paha perempuan itu. Warna putih yang mulus itu tampak samar-samar. Kurdi menelan ludah, tubuhnya menggigil sesaat. Semenjak ia menyetubuhi mayat kekasihnya, Kurdi selalu bergairah tiap kali melihat tubuh mayat yang lain. Perempuan, tentu. Muda, baru beranak satu. Banyak darahnya yang keluar waktu melahirkan anaknya, yang kemudian mati itu. Akan tetapi bentuk tubuhnya tidak terpengaruh karenanya. Kurdi telah melihatnya, bahkan telah menjamahnya tadi malam. Kini, hasrat untuk menjamah mayat itu kembali bergolak. Tutup peti mati ia geser sampai lepas. Kemudian ia letakkan di samping. Tubuh Nyi Ijah jelas-jelas kini terbaring di hadapannya, menantang. Kurdi menelan ludah untuk kesekian kalinya, lalu tertengadah menatap rembulan. Ia kumat kamit membaca mantra. Setelah mana kemudian ia keluarkan pisau lipat dari saku kemeja. Mantra-mantra yang keluar dari mulutnya kian keras, kian cepat, hampir-hampir tanpa aturan. Diiringi oleh gerakan-gerakan tubuhnya yang bergoyang, keras ke kiri dan ke kanan. Kembalilah roh yang telah pergi, hangatilah jasadmu yang terbaring ini. Tiba-tiba ia berseru tertahan, lalu cres, urat nadi lengan kirinya ia sayat. Dari lengan kirinya itu, luka segera menganga. Darah mengucur jatuh langsung di arah jantung mayat Nyi Ijah. Angin tiba-tiba berhembus keras. Ada suara orang menangis. Suara perempuan, lirih seperti sedang sakit hati. Lalu tubuh perempuan di dalam peti mati tersentak-sentak. Tak ubahnya orang yang terkejut dikala tidur tetapi tidak dapat bangun untuk melepaskan diri dari kejutan-kejutan yang menyiksa itu. Dari semak belukar, terdengar kuda meringkik berkali-kali, sahut bersaut dengan lolongan anjing yang melengking dan nyaring. Jidat Kurdi basah oleh peluh ketika ia tutup lengan kirinya yang luka dengan helai daun kelapa kering yang telah dilemaskan dan selalu sudah tersedia di saku kemejanya. Setelah membalut lengan kirinya dengan pelepah daun kelapa, ia kemudian mengikatkannya erat-erat mempergunakan tali pelepah pisang. Mulutnya berhenti kumat kamit dan matanya yang terpejam sementara membaca mantra kini terbuka, nyalang. Ia menyeringai waktu memperhatikan gerakan-gerakan halus di dada Nyi Ijah yang menggelembung padat.
Tanpa sadar, lidah Kurdi membasahi bibirnya yang kering. Ia kemudian masuk ke dalam peti mati. Kedua kakinya rapat di antara kedua kakinya Ija. Dengan gerakan tidak sabar, ia lepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya, kemudian merebahkan diri di atas tubuhnya Ija. Dari balik semak belukar, anjing dan kuda itu memperhatikan dengan dua pasang mata mereka yang bersinar-sinar menembus kegelapan malam. Binatang-binatang itu melihat peti mati di bak kereta, bergerak-gerak liar. Binatang-binatang itu kembali memperdengarkan suara saut bersahut. Sampai tak lama kemudian, peti mati di atas bak kereta tiba-tiba tidak bergerak, dan angin pun seperti berhenti berhembus. Tahu-tahu saja, Kurdi telah meloncat berdiri dari peti mati, seraya mengenakan pakaiannya buru-buru. "Siapa kau?" tanyanya keras dan lirih. Anjing dan kuda di balik semak belukar memandang tajam ke sosok bayang-bayang yang keluar dari kegelapan. Tak jauh dari kereta, tampaknya seperti sebatang pohon tua yang buntung dengan akar-akar mencakar kian kemari, merayap di antara pepohonan. Kurdi melihat munculnya sosok hitam itu. Persis bayangan asing itu berada di tempat terbuka, sehingga wujudnya bersiram cahaya rembulan. Segera Kurdi mengenalinya. "Ki Sanja," ia mendengus. Anjing dan kuda di balik semak belukar ikut pula mendengus. Ki Sanja menolehkan wajahnya yang tanpa hidung, serta kedua belah telang pipinya menganga oleh bekas luka ke arah semak belukar. Ia meludah, jijik, acuh tak acuh pada sahabat-sahabat Kurdi, dan lebih mementingkan berhadapan muka dengan si penunggu jenazah yang kini sudah meluncur turun dari kereta. Suara sengau yang berat keluar dari mulut Ki Sanja. "Jadi, kau ternyata manusia yang lebih busuk dari aku." Kalaulah waktu itu siang, Ki Sanja akan melihat bagaimana kulit muka Kurdi merah padam sampai ke daun-daun telinganya. Sekujur tubuhnya gemetar marah dan malu luar biasa. Seseorang telah mengetahui rahasianya. Ia tidak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, tidak akan ada lagi penduduk yang datang untuk minta tolong. Tidak akan ada lagi mayat-mayat yang harus ia tunggui. Tidak akan ada lagi sesajen-sesajen dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya menunggui mayat sanak keluarga mereka. Bahkan penduduk kemudian akan beramai-ramai mencarinya, beramai-ramai membunuhnya. Barangkali juga mereka tidak berani turun tangan. Takut, itu pun tidak berarti Kurdi akan terlepas dari siksaan. Tidak ada lagi darah-darah sesajen untuk memuaskan nafsu lapar serta dahaga. Tidak ada bangkai untuk disantap sahabat-sahabatnya. Tidak ada mayat perempuan untuk... Kurdi mungkin bisa menggali kuburan-kuburan, mencari mayat-mayat yang ia kendaki. Tetapi ia tidak menyukai pekerjaan itu. Dan di dalam kuburan-kuburan yang ia gali, tidak ada darah sesajen. Tidak ada bangkai untuk sesajen. "Terkutuk, haram, jadah, setan hina dina." Ia menyumpah serapah. Ki Sanja tertawa bergelak. Ia melangkah lebih dekat. Gerakannya pincang yang menyeret sebelah kakinya. "Kau telah membuatku jadi manusia yang tidak sempurna wujudnya." Ia balas menyumpah. "Perbuatanmu tidak akan kubiarkan, Kurdi. Kau harus mengalami bagaimana sakit dan menderitanya jadi laki-laki yang tidak punya hidung. Laki-laki yang punya pipi rusak menakutkan. Laki-laki yang tergantung tanpa tenaga dari kaki-kakinya. Sesudah itu, aku akan membuatmu malu, membuatmu tersiksa dengan apa yang kusaksikan barusan." Ki Sanja menyeringai lebar.
Sudah kesampaiankah hajatmu pada tubuh mayat itu? Kalau belum, kau boleh meneruskan. Siapa tahu, aku bukannya jijik dan mau muntah, tetapi ikut pula bergairah. Lantas ia tertawa, terkekeh-kekeh. Bangsat, maki Kurdi. Kita sama-sama bangsat. Aku membangsati orang hidup dan kau membangsati orang mati. Jadi tak usah kau tamatkan kata-kata terpuji itu kepadaku, karena bisa-bisa kembali ke alamat si pengirim. Mau apa kau? Kurdi berusaha menyebarkan diri. Sudah kukatakan tadi, membalas perbuatanmu setelah itu. Jadah, kau tak akan bisa menjamahku. Tidak, kau laki-laki, tetapi aku juga laki-laki. Bukan, jangan coba, justru aku ingin kubunuh kau. Kau tak akan, setahu yang ku dengar, kau tak akan membunuh, apalagi melukai makhluk apapun di dunia ini. Kalau kau lakukan, matamu akan buta, otot-otot tubuhmu akan berhenti bekerja, dan otakmu akan membatu di kepalamu. Kau akan tersiksa detik demi detik sampai maut menggerogoti tubuhmu. Atau kalau tak salah pula, sampai binatang-binatang peliharaanmu mengoyak-ngoyak, kemudian mengunyah jasadmu. Betulkah itu? Kurdi menggigil. Kau tahu banyak, desisnya. Tetapi kau pun tahu, aku bisa membunuhmu tanpa menurunkan tangan. Kembali si Kanca melepas tawa mengekeh. Ia tampaknya amat senang, sehingga ia terbungkuk-bungkuk oleh kesenangan serta tawanya yang tidak berhenti-henti. Mungkin air matanya sampai jatuh bercucuran, karena ketika ia kemudian berhenti tertawa, lantas tengadah menatap lawannya. Kedua belah pipinya yang rusak mengerikan itu berkilat-kilat oleh butir-butir air. Ia terengah-engah waktu mengejek. Kau akan menggunakan kekuatan batinmu, bukan? Kau lupa, Kurdi. Batinku akan melawanmu. Dan kalau batinku kalah, serta aku sampai terbunuh karenanya, maka itu pun berarti kau telah membunuhku juga. Jadi, kau tak akan menggunakan ilmumu yang terkutuk. Aku... Ia tertawa lagi, bergelak, kemudian melanjutkan dengan suara rendah dan tajam. Aku bebas mempergunakan senjata apa saja yang ku mau. Ilmu yang meresap dalam di batinku dan ini. Ia mencabut sebuah golok dari balik kemejanya. Dengan ilmuku, aku akan membuat kau tidak berdaya. Dengan golokku, aku akan mengeluarkan hidung, mencercah pipi, membuntungkan kakimu. Habis berkata begitu, ia tengadah menatap bulan dari mulutnya lepas rintihan sengau. Kurdi pucat pasi seketika. Tanpa mengerahkan kekuatan ilmunya, orang tua yang menakutkan itu dengan mudah akan menaklukkan Kurdi. Sementara Ki Sanca Kumat Kamit membaca mantra dan meludah kian kemari seperti orang yang punya persediaan berember-ember lendir busuk di mulutnya. Kurdi mulai panik. Ia terombang-ambing oleh dua pilihan. Turun tangan langsung dan ia akan bisa mengalahkan musuhnya, atau membiarkan dirinya dicacah Ki Sanca. Kedua alternatif itu akan berakibat sama. Turun tangan, ia akan mati tersiksa. Tidak turun tangan, juga akan lebih tersiksa. Kurdi sudah lama ingin mati, terutama semenjak ia ditinggal mati oleh Mira. Tetapi kematian itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Kini kematian itu muncul di depan mata. Kematian yang menyiksa.
Ia ingin mati, tetapi juga ia ingin tidak tersiksa menjelang kematiannya. Pada saat Kurdi bimbang oleh kepanikannya, sekonyong-konyong semak belukar di belakang Kisanca terkuak. Dari kegelapan, muncul dua sosok makhluk hitam dengan mata yang berkilat-kilat, buas dan mengerikan. Terdengar dengus suara yang aneh. Lalu salah satu dari makhluk itu yang terkecil, tahu-tahu telah terbang di udara. Gerakan makhluk hitam yang menerpa dengan sekonyong-konyong itu seketika membuat konsentrasi Kisanca menjadi buyar. Suara aneh disertai desir angin menyentuh selaput telinganya yang peka. Dengan melupakan sama sekali tujuan utamanya untuk melumpuhkan kekuatan ilmu Kurdi, laki-laki setengah umur yang sebelah kakinya hampir lumpuh itu masih sempat mengelak dengan gesit. Sedikit membeningkan bahu, bayangan makhluk hitam itu meluncur melewati tubuhnya dan jatuh bergulingan di tanah yang berbatu. Terdengar suara menggeram marah. Bersamaan waktunya makhluk itu kembali berdiri di atas keempat kaki-kakinya yang kuku. "Anjing hina dina!" maki Kisanca. Lantas mengamang-amakan golok. "Ayo maju lagi kalau kau mampu." Sepasang mata anjing milik Kurdi yang setia itu bernyala-nyala dengan hebat, hijau kemerah-merahan, seakan ingin membakar kegelapan malam yang mencekam itu. Tiba-tiba kedua kaki depannya menekuk. Dari moncongnya yang mengangal lepas, geram dahsyat yang sesaat membuat jantung Kisanca menciut. Nalurinya segera menyadari bahwa yang ia dengar bukan geraman seekor anjing biasa. Dan tatapan sepasang mata berwarna ganjil itu menguatkan dugaannya. Dengan waspada ia mundur beberapa langkah sambil menyilangkan golok di depan tubuh. Lalu dengan sebuah loncatan yang hampir-hampir tidak kelihatan saking cepatnya, anjing besar dan hitam itu tahu-tahu telah meluncur sekali lagi di udara. Moncongnya menjurus langsung ke arah leher Kisanca. Dukun yang sedang dimakan rasa dendam itu cepat-cepat memayunkan golok. Meleset. "Celaka!" cetusnya terkesiap. Ia berusaha menghindar. Malang baginya, gerakan makhluk yang dahsyat itu tak ubahnya teror yang tidak kenal ampun. Moncongnya gagal menyambar leher Kisanca. Namun tidak urung, kuku kaki-kakinya yang tajam menggurat batang leher dan sebelah pipi Kisanca. Luka di pipi yang belum sembuh itu menganga kembali, mengeluarkan darah. Kisanca meringis sambil memutar tubuh dan mengatur posisi untuk menghadapi serangan berikut dari lawannya. Namun, makhluk yang diwarisi Kurdi turun-temurun itu memperlihatkan dirinya bukan sembarang binatang, bukan anjing yang gampang dipecundangi. Begitu kakinya menjejak di tanah, ia telah berputar dan kali ini tanpa pasang ancang-ancang langsung menyerang. Mengira serangan ketiga itu ditujukan kepada lehernya, sebagaimana kebiasaan anjing yang sedang dilanda nafsu ingin membunuh, Kisanca kembali menyilangkan golok di depan muka. Seraya sebelah tangan yang bebas berusaha menyambar tubuh makhluk itu sedapat-dapatnya. Ternyata dugaan Kisanca keliru. Serangan anjing itu justru ditujukan ke kaki Kisanca. Laki-laki itu tiba-tiba merasakan daging betisnya bagai ditusuk dengan sembilu. Kemudian dicapit oleh gegep yang tajam. Seterusnya, daging betisnya itu terenggut lepas disertai perasaan sakit yang alang kepalang. Saking sakitnya, Kisanca menjerit marah. Kubunuh kau anjing bodoh!" Sambil menjerit-jerit dan menyumpah serapah, kakinya yang utuh menyepak-nyepak dengan membabi buta. Gerakan refleks yang tidak diperhitungkan itu rupanya menolong. Salah satu tendangannya mengenai perut anjing Kurdi yang baru saja mau menerkam untuk kesekian kalinya. Anjing itu mengaing seketika, berusaha mundur. Tetapi tendangan berikutnya membuat tubuhnya yang besar dan kokoh terkumbalang dengan dahsyat.
melayang di udara kemudian membentur pohon. Sempat merapalkan beberapa ajian yang ia miliki. Karena sadar bahwa anjing yang ia hadapi tidak bisa dianggap sepele. Kurdi yang dari tadi terpaku diam dalam kepanikannya. Ketika melihat sahabatnya yang setia muncul pada waktu yang tepat, sempat merasa lega. Lebih-lebih setelah Kisanja ia lihat jadi repot, bahkan terluka kakinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.